Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Siri. Dalam perjalanan ini saya berada di Cipayung, dekat Keramat Cipayung atau Pangeran Samiaji. Mudah-mudahan rekan, teman, sahabat, saudara dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita ya. Itu tadi ceritanya dasarnya surat Al-Fatihah ya, luar biasa, terutama iya karena budu wa iya karena nasta'in. Ini saya akan cerita pengalaman saya bersama ahli bencana ya. Waktu itu saya lagi awal-awal mengenal karomah lah. Waktu karomah itu saya di situ diam hampir lama lah. Nah, tiba-tiba ada orang katanya akan ketemu, ada orang namanya waktu itu Jaka Kencana ya. Lama-lama dia mencari, katanya punya pendapat bahwa bakal ketemu di Mahum Parma itu orang sakti. Waktu itu yang diam di situ ada 3 orang ya, ya dipilih. Ternyata karena dia selalu pakai media, dipilih, tidak ada yang terpilih. Ternyata kita yang terpilih. Terpilih ya. Nah, ternyata saya itu bukan sakti, tapi nggak bisa apa-apa. Pesan ayangnya saya harus dilatih, harus diajarin. Nah, lama-lama kita ngikut sama dia. Dia itu luar biasa sakti ya. Matanya bisa melihat yang halus-halus, kupingnya bisa dengar orang ngomong, hidungnya sakti, bisa ngomong yang kita tidak rasakan. Terus mulutnya juga luar biasa ya. Terus kesaktiannya luar biasa. Kita ikutin, lalu kita ngobatin dari rumah ke rumah. Dari ya, pengalaman saya itu banyak ya bersama ahli bencana itu. Namun saya sering karena ingin saya bisa lihat waktu itu, disuruh ya diisilah gitu, tapi saya nggak bisa lihat sampai saat inilah gitu kan. Saya ngobatin di keluarga 3 orang gila. Yang pertama gila ya, gitu kan, gila lah. Itu kan posisinya luar biasa lah, pengalaman batin itu ya. Tapi saat itu saya juga tidak kuat karena seakan-akan badan ini ada yang mau masuk saja. Saya bertahan itu. Kata orang-orang yang mengenal saya berbeda, kayak orang yang kurang sadar lah, kurang hidup. Tapi perasaan saya malas aja ngomong sama orang karena bertahan, ada sesuatu yang akan masuk sama kita. Lama-lama yang diobatin itu aneh-aneh ya, punya ilmu sakti-sakti, batara karang atau jenglot atau apa segala, pokoknya yang sakti-sakti yang aneh-aneh. Orang yang suka kesurupan atau apa. Tapi setiap kita mau mengobati orang yang suka kesurupan, ke rumahnya, di jalan tuh personil, karena kita itu 4 orang ya, Bu Haji sama Pak Haji ya, itu udah hampir mau kesurupan juga nggak kuat karena ya. Terus yang kedua, di sana juga orang itu pada kesurupan. Yang kedua, Bu Haji ini bisa dijadikan medium dan dia tahu ini penyakitnya diambil sama dia atau. Tapi lama-lama itu bubar, tinggal kita berdua.
karena Ibu Haji sama Pak Haji nggak kuat, sehingga kita berdua, dan berdua pun terus ngelakon kesana kemari. Tapi apa yang dijanjikan oleh Kencana ini, karena tadi Majalengka Kencana sudah berubah jadi namanya Arif Kencana, dan saya pun punya nama waktu itu dari dikasih Sangga Buana sampai kasih nama sama Eyang atau itu Samiaji. Ujung-ujungnya sampai terus berobat semua canggih, semua rame semua. Tapi kalau saya tuh yang dirasakan sama saya itu hanya apa serba salah, karena kalau saya salah ngomong aja dalam hati itu orang langsung nyerang atau apa segalanya gitu. Tapi sama lama si Alif Kencana ini jadi nggak bisa apa-apa ya, yang hidungnya sakti, telinganya sakti, matanya sakti, tidak apa-apa. Sehingga di ujung perjalanan saya dengan dia berkata, perjalanan ini lanjutkan sama kamu, Nami Aji, katanya, karena saya ini tidak bisa, udah naik ya. Terus sehingga Abu enggak, karena saya menagih apa yang dia katakan waktu itu, saya akan bisa seperti dia. Ternyata malah terbaik, dianya seperti manusia biasa lagi seperti kita ya. Jadi saya sama rekan teman, kalau ada orang itu dadakan jadi hebat, jadi sakti. Dia juga kisahnya Alif Kencana pun tadinya kan orang yang apa jatuh lah dalam ekonomi, sehingga mau dia pesugihan nggak jadi, tahu-tahu ada karuhnya atau apa, sehingga dia mengalami satu keanehan sehingga bisa ngobatin atau apa, sehingga kalau dalam itunya mah dia itu ketetesan ibu atau apalah. Tapi yang kita jalankan ya tetap ya karena budu, ya karena sa'i. Tapi ujung-ujungnya yang sakti itu jadi tidak bisa apa-apa, dan saya lanjutkan lagi perjalanan itu. Untuk itu sama rekan teman ya, karena saat itu berpisah, kalau kita itu kembali lagi ke Keramat. Lalu yang tadi yang Pak Kuncen itu punya anak yang pernah diobatin, saya tanyakan lagi, karena perjalanan itu hampir 1 tahun lah sama dia, tidak sembuh. Tapi waktu itu saya yakin, karena nasihat orang tidak masuk ke saya itu karena ya saya yang ngalamin kejadian yang aneh-aneh itu sama dia. Tapi kalau sayanya nggak ada yang aneh pada diri saya sendiri waktu itu ya. Yang penting saya punya pengalaman, jadi hati-hati. Orang itu tadi harus weruh tanpa orang itu tidak akan bisa weruh tanpa guru, harus punya guru pembimbing. Sedangkan waktu itu Alif Kencana gurunya yang dulunya diminta tolong, atau kata orang Sunda mah penalasannya itu jadi murid pertamanya. Nah gitu ya, terbalik ya, jadi gurunya jadi muridnya karena ada keanehan yang dirasakan. Tapi lama-lama saya tahu ternyata yang suka ngirim itu ternyata ya tadi yang kalau karena dia suka media ya, surat telepon atau langsung dari orangnya. Setelah kosong nggak bisa ada yang masuk juga, terus teleponnya dari luar juga kosong itu, sehingga kalau kita ngobatin tidak ada reaksi apa-apa terus-terusan, sehingga dianya tidak pede dan berpisah dengan kita. Jadi nasihat saya sama rekan teman ya, kalau sama-sama belajar seperti saya ya, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan ya jangan takut kalau ada orang yang tadi kalau di tempat itu sembuh, tapi kalau lama-lama tetap kembali lagi ya kesurupan lagi atau apa, udah lama-lama ya ayo kita sharing-sharing aja sama kita, mudah-mudahan bisa karena saya pengalaman dan saya selama mengikuti perjalanan itu, biarpun itu ya nggak pernah saya kemasukan atau apa. Tapi kalau rekan kita bisa dimasuki Raden
pincang ya, yang tertapa atau apalah, yang penting tapi dia punya kelebihan sehingga orang yang diobatin tuh aneh-aneh. Saya hanya berdoa, terus berdoa, walaupun saya terus dilatih begini begitu. Tapi saya terima kasih kepada ahli bencana ya, yang telah mendidik saya. Biarpun saya tidak punya apa-apa, tapi saya jadi punya pengalaman yang sangat luar biasa. Sekian dulu dari saya. Kalau ada rekan teman ya, kalau mau ngobatin canggihnya, hebatnya minta ampun, bahkan bisa sakti mendadak, bisa mendadak dan segalanya mendadak, bahkan dia bisa transfer sama orang mendadak ya, mendadak bisa ngobatin atau apa. Kalau dulu ahli bencana ya cuman ke saya aja yang tidak bisa apa-apa gitu ya, sama orang langsung canggih ya. Saya sarankan boleh konsultasi sama saya ya, sembuh total, bukan sekedar di situ saja atau sesaat saja sembuhnya, karena yang punya Allah, yang semuanya sembuh tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya syariat ya, atau hanya pelantara saja. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya hanya menyarankan sesuatu apapun harus jangan jauh dari ulama atau orang yang mengerti tentang agama, atau tentang supaya kita itu ada bimbingan. 3, tidak terus awas santi matanya sing awas, karena sesuatu apapun yang dunia mistik itu banyak misteri ya. Kalau salah-salah kita bisa terjerumus sehingga akidah kita bisa salah ya, bisa celaka karena kebodohan kita. Jadi semoga Allah melindungi kita ya. Gitu kan, ini baru sebagian kecil saya ceritakan, banyak lagi perjalanan hidup saya ya. Saya kalau ada salah-salah mohon minta maaf ya, karena saya tempatnya bodoh, poho dan balangah ya. Sekali lagi, kalau ada orang yang tadinya itu kok kayak canggih itu ngobatin di situnya disurupan, saya ngalamin itu. Kalau belum sembuh saya tunggu di ya itu, mau di mana yang penting ada kontak, mau di Cipayung, mau di Purwakarta, dimanapun yang penting saya merasakan orang itu memang benar-benar ingin sembuh. Cuman karena kita juga sama waktu itu belum paham, yang selalu mengobatin itu ahli bencana, kita hanya melihat, mendengar, atau memantau dan lagi belajar. Untuk itu mudah-mudahan atas pengalaman itu bisa saya bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.